I got a condo in Manhattan. Baby girl, what's happening? You and your ass invited, so gonna get to clapping. Go pop it for a plan, pop it for me. Turn around and drop it for a plan, drop it for me. Saya di sini akan menjelaskan tentang apa itu wawasan Nusantara. Menurut Lemhana 1999, wawasan Nusantara adalah cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya yang beragam dan bernilai strategis dengan mengutamakan persatuan kesatuan bangsa serta kesatuan wilayah dalam menyelenggarakan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara untuk mencapai tujuan nasional. Secara sederhana, wawasan Nusantara adalah cara pandang bangsa Indonesia terhadap diri dan lingkungannya. Selanjutnya, latar belakang wawasan Nusantara. Yang pertama yaitu falsafah Pancasila, mengutamakan kepentingan masyarakat daripada kepentingan pribadi dari golongan. Yang kedua yaitu aspek sosial budaya. Indonesia memiliki beragam suku, agama, bahasa, dan adat istiadat. Yang ketiga yaitu aspek kewilayahan Nusantara. Geografi mutlak diperhitungkan karena memiliki aneka sumber daya alam dan suku bangsa. Yang keempat yaitu aspek historis. Geografia mempertahankan dan menjaga persatuan NKRI. Selanjutnya yaitu ada hakikat wawasan Nusantara. Hakikat wawasan Nusantara adalah keutuhan dan kesatuan wilayah nasional. Dengan kata lain, hakikat wawasan Nusantara adalah persatuan bangsa dan kesatuan wilayah. Dalam GBHN disebutkan bahwa hakikat wawasan Nusantara diwujudkan dengan menyatakan Kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan. Kedudukan wawasan Nusantara. Kedudukan wawasan Nusantara menunjukkan posisi atau tempat wawasan Nusantara dalam sistem kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Berdasarkan gambar, wawasan Nusantara berada sebagai landasan visional, yaitu sebagai visi bangsa Indonesia dalam mencapai cita-cita nasional. Adapun kedudukan tersebut dapat dijelaskan melalui urutan. Yang paling tertinggi, yang pertama ada Pancasila, yaitu sebagai landasan ideal. Pancasila merupakan dasar negara dan ideologi bangsa Indonesia. Semua aturan, kebijakan, dan tindakan yang dilakukan oleh negara harus sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Oleh karena itu, Pancasila menjadi landasan tertinggi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Yang kedua, Undang-Undang Dasar 1945, yaitu sebagai landasan konstitusional. Undang-Undang Dasar 1945 merupakan konstitusi atau hukum dasar negara yang mengatur sistem pemerintahan, hak dan kewajiban warga negara, serta berbagai aturan pokok dalam penyelenggaraan negara. Yang ketiga, wawasan Nusantara itu sebagai landasan visional. Wawasan Nusantara berfungsi sebagai cara pandang bangsa Indonesia terhadap diri dan lingkungannya. Wawasan Nusantara juga memberikan arah atau visi tentang bagaimana bangsa Indonesia harus menjaga persatuan dan kesatuan di tengah keberagaman suku, agama, budaya, bahasa, dan wilayah yang luas. Dengan kata lain, wawasan Nusantara menjadi pedoman dalam melihat Indonesia sebagai satu kesatuan politik, ekonomi, sosial budaya, serta pertahanan dan keamanan. Yang keempat, ada ketahanan nasional sebagai landasan konsepsional. Ketahanan nasional merupakan konsep yang digunakan untuk menjaga keberlangsungan hidup, bangsa, dan negara dalam menghadapi berbagai ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan. Yang kelima, ada kebijakan negara sebagai landasan operasional. Kebijakan negara merupakan pelaksanaan nyata dari seluruh landasan yang ada. Kebijakan tersebut diwujudkan dalam berbagai program pembangunan yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Tujuan wawasan Nusantara. Tujuan wawasan Nusantara pada dasarnya adalah mewujudkan kehidupan bangsa yang bersatu, aman, adil, dan sejahtera. Tujuan tersebut dibedakan menjadi dua, yaitu ada tujuan ke dalam dan tujuan keluar. Tujuan ke dalam yaitu untuk mewujudkan kesatuan segenap aspek kehidupan baik alamiah maupun sosial.
Tujuan ke dalam adalah untuk menciptakan persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia dalam seluruh aspek kehidupan. Indonesia memiliki keberagaman yang sangat besar. Terdapat ribuan pulau, ratusan suku bangsa, berbagai bahasa daerah, agama, dan budaya yang berbeda-beda. Keberagaman ini dapat menjadi kekuatan, tetapi juga dapat menimbulkan konflik apabila tidak dikelola dengan baik. Oleh karena itu, wawasan Nusantara bertujuan untuk menumbuhkan rasa persatuan dan kesatuan, menghilangkan sikap kedaerahan yang berlebihan, menumbuhkan rasa cinta tanah air, meningkatkan rasa senasib dan sepenanggungan sebagai bangsa Indonesia, dan mengutamakan kepentingan bangsa di atas kepentingan pribadi atau kelompok. Adapun contoh dalam kehidupan sehari-hari, yaitu menghargai teman yang berbeda-beda suku dan agama, tidak membeda-bedakan orang yang berdasarkan daerah asalnya, menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan, dan menjaga kerukunan dan toleransi dalam masyarakat. Adapun manfaat tujuan ke dalam, yaitu jika tujuan ini tercapai, maka masyarakat Indonesia akan hidup rukun, damai, dan saling menghargai meskipun memiliki banyak perbedaan. Yang kedua ada tujuan nasional atau tujuan keluar. Tujuan keluar berkaitan dengan kepentingan Indonesia sebagai negara yang berdaulat di dunia internasional. Tujuan ini sejalan dengan tujuan negara yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Adapun bentuk pelaksanaannya yaitu menjaga kedaulatan wilayah Indonesia, memperkuat pertahanan negara, menjalin kerjasama dengan negara lain, meningkatkan kualitas pendidikan masyarakat, dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Adapun manfaat tujuan keluar yaitu Indonesia dapat menjadi negara yang kuat, dihormati oleh negara lain, dan mampu memberikan kesejahteraan bagi seluruh rakyatnya. Fungsi wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara memiliki fungsi yang sangat penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Berdasarkan materi, terdapat 3 fungsi utama, yaitu yang pertama, wawasan Nusantara sebagai wawasan pertahanan dan keamanan negara. Fungsi ini berarti wawasan Nusantara menjadi pedoman dalam menjaga keutuhan dan keamanan wilayah Indonesia. Indonesia merupakan negara kepulauan yang sangat luas. Banyaknya pulau dan wilayah perbatasan menyebabkan Indonesia harus memiliki sistem pertahanan yang kuat. Melalui wawasan Nusantara, seluruh rakyat Indonesia diharapkan memiliki kesadaran bahwa menjaga keamanan negara bukan hanya tugas TNI dan Polri saja, tetapi juga tanggung jawab seluruh warga negara. Yang kedua, wawasan Nusantara sebagai konsep ketahanan nasional. Ketahanan nasional adalah kondisi suatu bangsa yang mampu menghadapi berbagai ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan. Wawasan Nusantara menjadi dasar dalam membangun ketahanan nasional di berbagai bidang, yaitu yang pertama ada bidang ideologi. Bidang ini menjaga nilai-nilai Pancasila agar tetap menjadi pedoman hidup bangsa. Yang kedua ada bidang politik. Bidang ini menciptakan sistem politik yang stabil dan demokratis. Yang ketiga ada bidang ekonomi. Bidang ini meningkatkan kesejahteraan rakyat dan pemerataan pembangunan. Yang keempat ada bidang sosial budaya. Bidang ini melestarikan budaya bangsa dan memperkuat persatuan masyarakat. Adapun tujuannya agar bangsa Indonesia tetap kuat dan mampu menghadapi berbagai perubahan serta tantangan global. Yang ketiga, wawasan Nusantara sebagai wawasan kewilayahan. Fungsi ini menegaskan bahwa seluruh wilayah Indonesia merupakan satu kesatuan yang utuh dan tidak dapat dipisahkan. Indonesia terdiri atas ribuan pulau yang dipisahkan oleh laut. Namun, dalam wawasan Nusantara, laut tidak dianggap sebagai pemisah, melainkan sebagai penghubung antar wilayah. Oleh karena itu, seluruh wilayah Indonesia harus dipandang sebagai satu kesatuan dalam aspek. Yang pertama ada kesatuan politik. Seluruh wilayah Indonesia berada di bawah satu pemerintahan yang sah. Yang kedua, kesatuan ekonomi. Kekayaan alam di seluruh wilayah digunakan untuk kemakmuran seluruh rakyat Indonesia. Yang ketiga, ada kesatuan sosial budaya. Keberagaman budaya menjadi kekayaan bangsa yang memperkuat persatuan.
Yang keempat, ada kesatuan pertahanan dan keamanan. Ancaman terhadap satu daerah dianggap sebagai ancaman terhadap seluruh bangsa Indonesia. Adapun tujuannya yaitu untuk mewujudkan Indonesia sebagai negara kepulauan yang bersatu, kuat, dan berdaulat. Selanjutnya, ada jelajah Nusantara dalam kehidupan sehari-hari. Wawasan Nusantara adalah cara pandang bangsa Indonesia terhadap diri sendiri dan lingkungan sekitarnya sebagai satu kesatuan yang utuh. Dalam penerapannya, wawasan Nusantara memiliki beberapa asas atau prinsip dasar yang harus dijunjung tinggi oleh seluruh masyarakat Indonesia. Asas ini menjadi pedoman agar persatuan dan kesatuan bangsa tetap terjaga meskipun Indonesia memiliki banyak perbedaan suku, agama, budaya, dan bahasa. Dengan memahami dan menerapkan asas-asas tersebut, masyarakat dapat hidup rukun, saling menghargai, dan bekerja sama demi kemajuan bangsa. Asas pertama adalah kepentingan yang sama. Artinya, setiap warga negara harus mengutamakan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi atau kelompok. Dalam kehidupan sehari-hari, sikap ini dapat diwujudkan dengan menjaga fasilitas umum, mentaati peraturan, serta ikut menjaga keamanan dan ketertiban lingkungan. Dengan mengutamakan kepentingan bersama, kehidupan masyarakat akan menjadi lebih harmonis dan tujuan bersama akan tercapai. Kemudian ada asas kedua adalah keadilan. Keadilan berarti setiap orang mendapatkan hak dan kewajiban secara seimbang tanpa adanya diskriminasi. Dalam kehidupan sehari-hari, keadilan dapat diterapkan dengan memperlakukan semua orang secara sama, menghargai pendapat orang lain, dan tidak membeda-bedakan teman berdasarkan latar belakangnya. Sikap adil akan menciptakan rasa nyaman dan saling menghormati dalam masyarakat. Selanjutnya ada asas ketiga adalah kejujuran. Kejujuran merupakan sikap berkata dan bertindak sesuai dengan kenyataan. Sikap ini sangat penting karena dapat membangun kepercayaan antara satu sama lain. Contoh penerapannya adalah tidak menyontek saat ujian, mengakui kesalahan yang dilakukan dan berkata jujur dalam kehidupan sehari-hari. Dengan adanya kejujuran, hubungan antar individu maupun kelompok akan menjadi lebih baik. Kemudian ada asas keempat adalah solidaritas. Solidaritas berarti memiliki rasa kebersamaan, kepedulian, dan saling membantu antar sesama. Dalam kehidupan sehari-hari, solidaritas dapat diwujudkan dengan membantu teman yang mengalami kesulitan, ikut kegiatan gotong royong, atau memberikan bantuan kepada korban bencana alam. Sikap solidaritas menunjukkan bahwa masyarakat Indonesia memiliki rasa persaudaraan yang kuat. Kemudian asas kelima adalah kerjasama dan kesetiaan. Kerjasama berarti melakukan suatu kegiatan bersama-sama untuk mencapai tujuan tertentu. Sedangkan kesetiaan berarti tetap berpegang teguh pada komitmen dan rasa cinta terhadap bangsa dan negara. Dalam kehidupan sehari-hari, kerjasama dapat dilakukan saat mengerjakan tugas kelompok, menjaga kebersihan lingkungan bersama, atau berpartisipasi dalam kegiatan masyarakat. Sementara itu, kesetiaan dapat ditunjukkan dengan menghormati simbol negara, mencintai budaya Indonesia, dan menjaga persatuan bangsa. 1. Wadah wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara memiliki dua unsur dasar, yaitu wadah dan isi. Wadah adalah kerangka atau tempat kehidupan berbangsa dan bernegara, meliputi seluruh wilayah Indonesia beserta kekayaan alam, suku, budaya, dan penduduknya. Wadah terbagi menjadi suprastruktur berupa organisasi kenegaraan dan infrastruktur berupa kehidupan dan organisasi masyarakat. 2. Isi wawasan Nusantara. Unsur kedua adalah isi wawasan Nusantara yang berisi cita-cita dan tujuan bangsa Indonesia. Hal ini tercantum dalam pembukaan UUD 1945, yaitu mewujudkan negara yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur, serta menjamin rakyat hidup bebas, bersatu, rukun dalam keberagaman. Kemudian masih pada unsur dasar wawasan Nusantara. Pada poin ketiga ada tata laku wawasan Nusantara.
Tata laku yang pada dasarnya adalah bentuk interaksi antara wadah negara kita dengan isinya, dan dibagi menjadi dua jenis, yaitu batiniah dan lahiriah. Yang pertama, tata laku batiniah itu berbicara tentang apa yang ada di dalam, yaitu semangat, mentalitas, dan cara berpikir bangsa Indonesia, yang berlandaskan Pancasila demi menyatukan cipta, rasa, dan karsa kita. Kedua, ada tata laku lahiriah yang merupakan wujud nyata dalam bentuk tindakan, perbuatan, dan perilaku kita sehari-hari, di mana penerapannya diatur dalam sebuah sistem organisasi yang rapi, mulai dari proses perencanaan, pengawasan, hingga pengendalian. Jadi kesimpulannya, tata laku ini mengajarkan kita untuk menjadi warga negara yang seimbang, yaitu memiliki mental yang nasionalis di dalam hati, sekaligus menunjukkannya lewat aksi nyata yang teratur demi kemajuan bangsa. Implementasi wawasan Nusantara. Sebenarnya ada 3 aspek penting dalam kehidupan kita sehari-hari yang harus berjalan seimbang. Pertama, dari segi politik. Tujuannya adalah menciptakan suasana pemerintahan yang sehat, dinamis, kuat, dan yang paling penting, bisa dipercaya serta benar-benar mendengarkan aspirasi rakyatnya. Kedua, dari sisi ekonomi, kita ingin sistem ekonomi di Indonesia itu benar-benar bisa menjamin kemakmuran masyarakat secara adil dan merata. Jadi bukan cuma yang kaya makin kaya dan yang kurang mampu makin kurang mampu. Terakhir, dari segi sosial budaya, kuncinya adalah menumbuhkan rasa saling menghormati. Kita harus sadar dan menerima dengan lapang dada jika perbedaan suku, agama, dan ras di sekitar kita itu nyata, dan semua itu adalah karunia indah dari Tuhan yang wajib kita jaga bersama-sama. Kita mempunyai hambatan dan tantangan wawasan Nusantara. Tantangan yang pertama adalah soal pemberdayaan masyarakat. Selama ini masih ada anggapan jika melibatkan masyarakat secara aktif untuk mencapai tujuan nasional, itu cuma bisa sukses di negara-negara maju saja. Ditambah lagi, kondisi pembangunan di negara kita saat ini belum merata, sehingga masih banyak daerah pelosok yang tertinggal. Nah, ketimpangan atau ketertinggalan daerah ini sebenarnya bisa menjadi ancaman serius untuk keutuhan dan persatuan bangsa kita. Makanya, program pemberdayaan masyarakat itu krusial sekali untuk digalakan, terutama untuk merangkul saudara-saudara kita yang ada di daerah tertinggal supaya kita semua bisa maju bersama. Selanjutnya, ada tantangan kedua yang tidak kalah berat adalah derasnya arus globalisasi. Sekarang kita bisa melihat sendiri bagaimana pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi atau iptek yang pelan-pelan mengubah cara berpikir, pola sikap, dan perilaku kita sehari-hari. Di sini, kualitas sumber daya manusia atau SDM benar-benar diuji apakah sudah siap menghadapi persaingan global atau belum. Apalagi di zaman sekarang, sebuah negara tidak akan mampu bisa menutup diri atau membatasi kekuatan global yang masuk. Mau tidak mau, arus informasi, investasi asing, industri, sampai gaya hidup konsumtif bakal terus masuk ke kehidupan kita. Jadi, tantangan terbesarnya adalah bagaimana cara kita memperkuat fondasi diri supaya tidak terbawa arus negatifnya. Hambatan dan tantangan wawasan Nusantara yang selanjutnya yaitu era baru kapitalisme. Untuk dapat bertahan dalam era baru kapitalisme, harus membuat strategi baru, yaitu keseimbangan atau balance antara paham individu dan paham sosialis. Di era baru kapitalisme, negara-negara kapitalis dalam rangka mempertahankan eksistensinya di bidang ekonomi, menekan negara-negara berkembang dengan menggunakan isu-isu global, yaitu demokrasi, hak asasi manusia, dan lingkungan hidup. Selanjutnya, kesadaran warga negara. Pandangan Indonesia tentang hak dan kewajiban manusia Indonesia mempunyai kedudukan. Hak dan kewajiban yang sama. Hak dan kewajiban dapat dibedakan, namun tidak dapat dipisahkan. Kesadaran bela negara untuk memerangi keterbelakangan, kemiskinan, kesenjangan sosial, memberantas KKN, menguasai iptek, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, transparan, dan memelihara persatuan. Dalam perjuangan non-fisik, kesadaran bela negara mengalami penurunan yang tajam dibandingkan pada perjuangan fisik. Yang terakhir, kesimpulan.
Wawasan Nusantara berfungsi sebagai pedoman, motivator, dan rambu-rambu dalam menentukan segala kebijakan nasional. Tujuannya untuk mewujudkan nasionalisme yang tinggi di segala aspek kehidupan rakyat Indonesia, dengan mengutamakan kepentingan nasional di atas kepentingan pribadi, kelompok, atau daerah, tanpa mengesampingkan kepentingan daerah tersebut. Kerugian negara mencapai 285 triliun rupiah. Dolar begini loh, orang rakyat di desa nggak pakai dolar kok.